Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiza Usman Hatimah. Saya merupakan salah satu peserta magang Bimba UEO di Universitas Indah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas magang di luar kelas hari ke-24. Poin A, jawablah pertanyaan mengenai modul T1A berikut ini. 1. Apa syarat sebelum memberikan modul T1A? Jawabannya, tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi modul 1A. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Untuk tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar modul T1A serta anak bertemu dan berkembang minat bacanya. Untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. 3. Bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Pertama, motivator dapat mengajak anak untuk berdialog umum agar anak tertarik terlebih dahulu. Nah, setelah anak tertarik, motivator barulah mengajak anak untuk menyambungkan titik-titik yang ada pada modul. Nah, tentunya juga dengan cara yang menyenangkan seperti kita sholat yuk. Nah, kemudian motivator melipat modulnya ataupun dengan cara-cara menyenangkan lainnya. Contohnya seperti menunjuk gambar yang ada pada modul. Pokoknya anak diajak untuk tertarik terlebih dahulu dengan modulnya. Nah, barulah motivator memberikan contoh kepada anak untuk menarik garis dari kanan ke kiri ataupun dari atas ke bawah. Nah, setelah itu motivator di sela-sela kegiatan anak mengisi modul, motivator bisa mengajak anak untuk dikte bimba ataupun verbal dikte ataupun verbal kata. Nah, setelah itu motivator tidak lupa juga untuk selalu memberikan reward dan motivasi. Jadi anak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan semua modulnya, tetapi yang ditekankan di sini adalah prosesnya. 4. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya adalah dengan memastikan motivator dan anak menikmati proses bermain sambil belajar modul tulis 1A serta anak bertumbuh dan berkembang minat tulisnya. Untuk evaluasi tujuan khusus adalah perhatikan ketika anak menulis, anak mengerti konsep menulis yang benar dari kanan ke kiri ataupun dari atas ke bawah. 5. Apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Kita meninjau bagan. Di sini setelah 1A adalah tulis 1B. Tetapi 1B tidak dapat diberikan secara langsung, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena di sini ada garis tebal yaitu hafi ayu eo atau huruf verbal ayu eo. Poin B, jawablah pertanyaan mengenai modul tulis 1B berikut ini. 1. Apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Pertama adalah memastikan bahwa anak sudah mengerti serta menguasai modul tulis 1A dan verbal AIUEO atau tujuan dari tulis 1A dan verbal AIUEO itu sendiri sudah terpenuhi. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1B? Tujuan utamanya adalah memastikan agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar modul tulis 1B serta anak bertumbuh dan berkembang minat tulisnya. Untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf AIUEO melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. 3. Bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Pertama, motivator dapat mengajak anak untuk berdialog umum agar anak tertarik terlebih dahulu untuk bermain modul. Nah, setelah itu, motivator dapat mengarahkan anak untuk menyebutkan atau menunjuk huruf yang dimaksud yang ada di modul, yaitu AIUEO secara berurutan. Nah, setelah itu, apabila anak sudah mulai tertarik, maka kita arahkan untuk menarik garis sesuai dengan hurufnya, bisa dengan cara bermain sulap-sulapan ataupun dengan menunjuk gambar yang ada pada di modul. Dan tidak lupa juga, motivator selalu memberikan reward dan motivasi kepada anak kurang lebih 5 menit sekali, dan anak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan semua modulnya, tetapi yang ditekankan di sini adalah prosesnya. Motivator tidak lupa juga melakukan controlling, kemudian evaluasi. 4. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1B? Evaluasi tujuan utamanya adalah memastikan bahwa motivator dan anak menikmati proses bermain sambil belajar modul tulis 1B serta anak bertumbuh dan berkembang minat tulisnya. Untuk evaluasi tujuan khususnya adalah memperhatikan saat anak menulis
Apakah anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A, I, U, E, O dengan konsep dasar menulis yang baik atau belum? 5. Apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Di sini kita meninjau bagan. Nah, tahap selanjutnya setelah tulis 1B adalah tulis 2. Poin C. Jawablah pertanyaan mengenai modul tulis 2 berikut ini. 1. Apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Pertama, memastikan bahwa modul tulis 1B-nya anak sudah mampu dan menguasai. Nah, atau dapat memastikan juga tujuan dari modul tulis 1B dan verbal A, I, U, E, O-nya sudah terpenuhi. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar modul tulis 2 serta anak bertumbuh dan berkembang minat tulisnya. Untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. 3. Bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Pertama, alangkah lebih baiknya motivator memberikan huruf yang sudah dikenal anak terlebih dahulu. Kedua, ajak anak untuk berdialog agar anak tertarik terlebih dahulu untuk bermain modul. Nah, setelah itu motivator dapat mengajak anak untuk menulis simbol huruf dan pastikan anak menulis dengan konsep dasar menulis yang baik dan benar. Nah, setelah itu motivator juga dapat memberikan reward dan motivasi kepada anak tentunya selama kurang lebih 5 menit sekali. Anak tidak diharuskan untuk menyelesaikan semuanya, tetapi yang ditekankan adalah prosesnya. 4. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Evaluasi tujuan utamanya adalah memastikan bahwa motivator dan anak menikmati proses bermain sambil belajar modul tulis 2, serta anak bertumbuh dan berkembang minat tulisnya. Untuk evaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan saat anak menulis, pastikan anak sudah terampil menulis huruf besar A sampai Z dengan konsep dasar menulis yang baik dan benar. 5. Apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Di sini kita meninjau bagan. Modul tulis modul tulis 2 yaitu adalah tulis 4, tetapi dengan syarat baca 1A dan baca 1B-nya sudah anak kuasai ataupun anak mengerti materinya. Poin D. Jawablah pertanyaan mengenai modul tulis 4 berikut ini. 1. Apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Syaratnya adalah memastikan bahwa anak sudah mengerti dan memahami materi tulis 2 dan baca 1A atau baca 1B, atau tujuan utama dari tulis 2 dan baca 1A atau baca 1B-nya sudah terpenuhi. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 4? Tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar modul tulis 4 serta anak bertumbuh dan berkembang minat tulisnya. Tujuan khususnya adalah melatih menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. 3. Bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Pertama, motivator dapat memastikan bahwa anak sudah memahami modul baca 1A atau 1B terlebih dahulu agar proses menulis menjadi lebih menyenangkan karena anak sudah mengerti maknanya. Kedua, anak dapat diajak berdialog terlebih dahulu untuk menarik perhatiannya, dan kemudian anak diarahkan untuk menulis, dan pastikan juga anak menulis dengan konsep dasar menulis. Setelah itu, tidak lupa juga motivator selalu memberikan reward dan motivasi, dan anak tidak ditekankan untuk menyelesaikan semua modul, tetapi yang ditekankan di sini adalah prosesnya. 4. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 4? Evaluasi tujuan utamanya adalah memastikan motivator dan anak menikmati proses bermain sambil belajar modul tulis 4, atau anak bertumbuh dan berkembang minat tulisnya. Evaluasi tujuan khususnya adalah memperhatikan saat anak menulis, pastikan anak mau dan mampu menulis kata sederhana pada modul tulis 4. Terakhir, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 4? Di sini kita meninjau bagian lagi. Modul tulis 4 selanjutnya adalah modul tulis 6. Cukup sekian yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Mohon penguatan serta pengarahannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.